Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrani Rustan dengan NIM 222020 388 620 80 61 dari kelas PAI 5B. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan video ini. Salam dan salawat tidak lupa pula saya haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman, insyaallah. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah media dan sumber belajar PAI dalam hal ini yaitu Dr. Usman Noer MPDI, dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kepada kelompok saya, yaitu kelompok 4. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan materi kelompok 4 atau materi saya yang saya bawakan saat presentasi, yang mana saya membawakan materi pertama terkait pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, di sini lingkungan diartikan sebagai penjumlahan atau hubungan satu dengan yang lain antara udara, air, tanah, dan organisme-organisme hidup lainnya, baik itu flora maupun fauna. Nah, adapun di sini media adalah segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk suatu kegiatan. Adapun pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum lembaga pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga bisa ditarik bahwa lingkungan sebagai media pembelajaran di sini, bahwa lingkungan di sini definisinya sebagai alat bantu yang mencakup segala sesuatu di lingkungan individu, baik itu fisik, sosial, maupun budaya, yang kemudian dapat dimanfaatkan atau diberdayagunakan untuk mempermudah proses-proses dalam pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lingkungan di sini mencakup alam, masyarakat, bangunan, hingga berbagai aktivitas sehari-hari yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di kelas. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Nur Erika, yaitu apakah metode pembelajaran berbasis lingkungan cocok untuk semua jenjang pendidikan atau ada batasan tertentu dalam penerapannya? Bagaimana cara menyesuaikan metode ini untuk anak usia dini atau pendidikan tinggi? Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba menjawabnya, bahwa metode pembelajaran berbasis lingkungan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, baik itu anak usia dini maupun perguruan tinggi. Tetapi penyesuaiannya di sini perlu dipertimbangkan usia, kemampuan, dan tujuan pembelajaran dari peserta didik di setiap jenjangnya. Yang pertama, untuk jenjang anak usia dini atau PAUD, ada pendekatan yang digunakan di sini yaitu dengan metode pembelajaran berbasis lingkungan bisa sangat efektif karena anak-anak usia dini biasanya lebih mudah belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas eksploratif di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sini seperti tanaman, kebun, area bermain dapat digunakan untuk membantu anak dalam memahami konsep-konsep dasar seperti warna, bentuk tanaman, hewan, ataupun cuaca. Adapun penyesuaian untuk anak usia dini di sini, pembelajarannya harus bersifat praktik, berfokus pada eksplorasi sensorik dan motorik, serta dirancang dengan suasana yang menyenangkan. Serta itu pengawasan guru sangat penting untuk menjaga keamanan dan memastikan pengalaman yang terarah.
Selanjutnya untuk pendidikan dasar SD dan SMP, pendekatannya di sini di tingkat ini pembelajaran berbasis lingkungan dapat mulai melibatkan eksplorasi yang lebih mendalam. Misalnya siswa dapat diajak untuk melakukan observasi alam, proyek pengelolaan sampah atau kegiatan seperti bercocok tanam untuk memahami siklus hidup tanaman atau daur ulang. Adapun penyesuaiannya di sini yaitu bisa lebih kuat pada pengembangan keterampilan ilmiah dasar seperti mengamati, mencatat, menganalisis data, dan siswa di sini bisa belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pentingnya pelestarian lingkungan. Terakhir untuk pendidikan menengah dan tinggi SMA dan perguruan tinggi, pendekatannya yaitu pembelajaran berbasis lingkungan bisa lebih kompleks dan terintegrasi dengan studi akademis, yang mana siswa dapat mempelajari konsep-konsep seperti ekologi, perubahan iklim atau keberlanjutan secara lebih kritis. Proyek lapangan, penelitian independen atau magang yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan bisa menjadi komponen utama dalam pembelajaran. Adapun penyesuaiannya di sini pada tingkat yang lebih tinggi, metode ini dapat lebih teoritis dan analisis dengan mahasiswa melakukan kajian mendalam tentang masalah-masalah lingkungan global, kebijakan lingkungan ataupun solusi teknologi. Kegiatan lapangan tetap penting, tetapi perlu difokuskan pada penelitian yang mendalam dan pengembangan solusi yang lebih konkret. Nah, dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran ini ada batasan-batasan dalam penerapannya yang perlu kita perhatikan di sini. Meskipun metode yang diterapkan pada sebuah jenjang pendidikan bisa, namun ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketersediaan lingkungan yang sesuai. Nah, tidak semua sekolah ataupun instansi itu memiliki akses ke lingkungan alami untuk mendukung pembelajarannya. Dalam hal ini, metode pembelajaran lingkungan bisa dimodifikasi atau simulasi melalui berbagai bentuk, misalnya media digital terkait lingkungan sekitar misalnya. Kemudian yang kedua adalah waktu dan biaya. Pembelajaran berbasis lingkungan ini seringkali memerlukan waktu yang lebih banyak dan juga perlu sumber daya seperti transportasi dan perlengkapan kegiatan lapangan lainnya. Ketiga, keterbatasan kurikulum. Nah, beberapa negara ataupun sistem pendidikan ini kurikulumnya mungkin tidak memberikan ruang yang cukup untuk kegiatan berbasis lingkungan yang memerlukan waktu berada di luar kelas. Sehingga kesimpulannya di sini, metode pembelajaran lingkungan dapat disesuaikan dan dimanfaatkan di semua jenjang pendidikan, tetapi sangat bergantung pada adaptasi dan kondisi atau kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya itu dari Jumra Ismail. Pertanyaannya, bagaimana kesetaraan akses terhadap lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian akademik siswa di daerah berbeda? Nah, hasil penelusuran saya yang saya dapatkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian akademik siswa secara signifikan, yang mana terutama di wilayah dengan perbedaan kondisi geografis, ekonomi, sosial, yang mana siswa di daerah perkotaan dengan akses terhadap fasilitas, teknologi, lingkungan hijau cenderung memiliki pengalaman belajar yang lebih mendalam, mendukung konsentrasi dan kesehatan mental mereka. Sebaliknya, siswa di daerah pedesaan atau terpencil di sini yang minim fasilitas atau daerah yang kualitas lingkungannya buruk mungkin akan menghadapi banyak tantangan kesehatan dan keterbatasan sumber daya yang menghambat prestasi akademik mereka.
Selain itu, kesenjangan dan infrastruktur teknologi dan dukungan sosial yang memperbesar jurang pencapaian akademik antar daerah maju dan daerah yang tertinggal. Intervensi berupa peningkatan infrastruktur atau program dukungan komunitas sangat penting untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi di sini, yaitu kesenjangan yang terjadi antara pendidikan yang ada di kota dan daerah yang terpencil. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saudari Asmawanti, yang mana pertanyaannya yaitu adalah apa manfaat utama mempelajari gejala alam secara langsung dibanding hanya melalui buku teks? Nah, di sini jawabannya yang bisa saya berikan bahwa mempelajari gejala alam secara langsung memiliki beberapa manfaat dibandingkan hanya melalui buku-buku teks. Yang pertama, pengalaman langsung ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep yang lebih mendalam melalui pengamatan-pengamatan langsung atau eksplorasi langsung kepada lingkungan, yang membantu memperkuat ingatan dan juga pemahaman oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik di sini dapat mengembangkan keterampilan ilmiahnya praktis seperti mengamati, mencatat, menganalisis fenomena langsung yang sulit diperoleh dari pembelajaran teori-teori saja. Ketiga di sini yaitu keterlibatan sensorik. Nah, peserta didik di sini akan terlibat sensoriknya dengan lebih kaya seperti menyentuh, melihat, mendengar fenomena alam, juga membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Keempat, metode ini juga meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik, karena peserta didik cenderung lebih tertarik saat dapat berinteraksi dengan objek pembelajarannya langsung dari apa yang mereka pelajari. Nah, terakhir, pembelajaran langsung di lingkungan ini memupuk keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik ketika siswa dihadapkan pada situasi alam yang tidak terduga atau pada kondisi yang berubah-ubah. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban yang bisa saya berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih atas pertanyaannya, dan semoga apa yang saya berikan tadi bisa diterima dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.